selama belajar di SMA ini, yang notabene adalah SMA unggul nomor 1 di Sumatera Selatan. Prosesnya tadi ada surat keterangan tidak mampu. Setelah masuk, ada pembiayaan nggak? Mengeluarkan biaya nggak orang tuanya? Kalau dari dulu dari Anggi kelas 10 sampai Anggi sekarang itu 100% Anggi belum ada ngeluarin biaya, Pak. Di Iya. SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dikenal Pokes. Siang ini berjumpa lagi kita dengan channel YouTube yang dikenal Pokes, dan pada hari ini kita sudah bersama anak kita, Putri Kota Solo yang punya prestasi di Sumatera Selatan. Apa prestasinya dan di mana dia bersekolah? Dalam rangka Idul Fitri ini, dia pulang kampung ke kampung halamannya dan kita sempatkan berbicara dan berbincang bersama anak kita, Anggi Putri Wijaya. Selamat siang, Anggi. Halo, selamat siang, Pak. Sebelum kita mulai, mungkin Anggi ingin menyapa atau ingin mengucapkan selamat Idul Fitri kepada kawan-kawannya di Sumatera Selatan dan wabil khusus kepada gurunya. Silakan, Anggi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Anggi Apria Wijaya. Saya bersekolah di SMA Negeri Sumatera Selatan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada masyarakat yang telah membimbing saya, terus juga sekolah yang telah memberikan dorongan dan dukungan. Seperti itu, Pak. Iya, jadi Anggi Apria Wijaya ya. Iya. Tadi kita sempat menyapa dengan Anggi Putri Wijaya, yang sebenarnya adalah Anggi Apria Wijaya. Nah, pada kesempatan kali ini, Anggi sudah hadir di Yan Rizal Podcast. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mungkin untuk informasi dan motivasi bagi kawan-kawan, bisa Anggi ceritakan dari SMP, sekarang Anggi masuk ke sekolah nomor wahid ya di Sumatera Selatan. Iya. Nomor wahidnya artinya sekolah unggul lah di Sumatera Selatan gitu kan. Iya, insya Allah. Keunggulannya apa? Bagaimana proses masuknya dulu? Dari Anggi itu dari kelas SD itu udah suka gambar. Jadi di waktu SMP itu Anggi diberi kesempatan kepada guru untuk ngikutin lomba-lomba desain poster, terus juga ikut-ikut karya tulis ilmiah, terus juga alhamdulillah waktu itu Anggi juga di sekolah juara 1 di kelas dari kelas 7, 8, 9. Nah, lalu waktu itu di kelas 9 Anggi itu ada kakak-kakak dari sekolah itu namanya SMA Negeri Sumatera Selatan. Kakak-kakak dari SMA Negeri Sumatera Selatan ini tuh datang ke sekolah Anggi untuk mensosialisasikan PPDB di SMP Anggi, terutama di Kabupaten Anggi. Nah, kabupatennya kabupaten apa? Anggi di Kabupaten Oku Selatan, Pak. Oku Selatan, jarak dari Oku Selatan ke ke sekolahnya. Sekolahnya pusat kota ya? Iya, di Jakabaring. Iya. Berapa itu jaraknya? Dari Oku Selatan ke Jakabaring itu 7 jam, Pak. Oh, 7 jam. Jadi bisa kita sebut Anggi sekolah SMP-nya di Oku Selatan, artinya di
jauh dari pusat kota Sumatera Selatan. Iya, Masih jauh. di daerah lah ya. Iya, Anggi Jadi dari anak daerah. daerah masuk ke kota. Terus lanjutkan Anggi cerita. Nah, setelah itu tuh kakaknya sosialisasi tuh apa keunggulan di SMA itu, terus juga benefit yang kita dapatkan dari sekolah itu, terus juga ternyata sekolah itu tuh bukan hanya bagus, tapi juga kita sebagai anak-anak yang prasejahtera tuh dapat beasiswa 100% dari sekolah, mulai dari asrama, makan, terus juga baju, itu kita udah dapat semua. Maka dari itu tuh Anggi ada tekad nih, Anggi pengen masuk di SMA Negeri Sumatera Selatan. Mulai dari situ, Anggi mulai pantauin dari media sosialnya, terus juga poster-poster yang diunggah dari sekolah SMA Negeri Sumatera Selatan. Lalu tepatnya di bulan-bulan Mei atau bulan Maret itu, sekolah mulai buka PPDB-nya. Anggi mulai ikut, mulai dari ada tes dokumen. Waktu itu Anggi mulai walaupun yang diminta oleh sekolah itu banyak dokumennya, mulai dari surat tidak mampu dan lain-lain, tapi menurut Anggi itu tuh kayak dijadiin sebagai untuk agar sekolahnya tuh ketat dan terjaga kualitas sekolahnya. Makanya Anggi tetap walaupun agak susah dari dokumen-dokumen yang harus diberikan, tapi Anggi tetap ikut. Dan alhamdulillah waktu itu di tes dokumentasi dokumen surat-surat itu Anggi lulus, masuklah ke top 200. Nah, di top 200 itu ada tesnya lagi, Pak. Ada tes tertulis, tes interview, terus ada FGD, terus juga ada survei rumah. Nah, setelah melewati rangkaian tes itu, baru ada namanya top 100. Dan top 100 inilah anak-anak yang bakal jadi siswa dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah waktu itu Anggi bisa masuk di top 100 itu. Jadi tesnya mulai dari interview, survei ke lokasi, ada FGD juga. FGD fokus group discussion ya? Iya. Apa yang didiskusikan di FGD itu? Seharusnya itu waktu itu Anggi di masa-masa pandemi, tahun itu tuh tahun 2020, di mana pandemi itu lagi marak-maraknya, Pak. Jadi waktu itu FGD kami dihapuskan, jadi Anggi nggak dapet kesempatan untuk tes itu. Jadi cuman ada tes tertulis, tes TPA, interview, sama survei ke rumah. Oh gitu. Jadi artinya tadi dokumennya ada surat keterangan tidak mampu, terus surat-surat yang lain. Arti ini sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu, tapi punya prestasi. Iya, benar. Dari SMP selain apa tadi menggambar, desain, apalagi prestasi Anggi sehingga Anggi lolos dari top 200 ke top 100 dan akhirnya bersekolah di situ. Ini mungkin dari yang Anggi dapat dari pengalaman Anggi. Anggi tuh dulu di SMP selain desain poster, Anggi dulu juga ikut karya tulis ilmiah. Waktu itu karya tulis ilmiah Anggi masuk di cabang IPTEK, dan alhamdulillah waktu itu juara 1 tingkat kabupaten. Terus juga Anggi pernah. Itu masih SMP? Iya, waktu SMP. Iya. Terus juga waktu SMP itu Anggi juga pengen ikut olimpiade, jadi Anggi ikut tesnya, terus jadi perwakilan untuk sekolah. Alhamdulillah juga bisa jadi wakil untuk sekolah di olimpiade itu. Judul karya ilmiahnya waktu itu apa yang diangkat karya ilmiah IPTEK itu? Kalau waktu itu kalau nggak salah judulnya itu Anggi tuh buat mesin, Pak. Mesin itu tuh bisa mendeteksi ketinggian air. Jadi awalnya itu kami tuh pengen gunain barang bekas, dari barang-barang bekas dijadiin sesuatu yang bermanfaat. Maka dari itu kami tuh ngelihat bak air mandi tuh, kalau kita nggak tahu kan kelupaan, itu kan suka keluar-keluar gitu, boros air jadinya kan. Nah setelah melihat ada problem di sana, makanya kami pengen bikin sesuatu yang bisa
mengurangi itu, makanya kami buat alarm pendeteksi ketinggian air. Nah, dari situ tuh kami mulai cari-cari gimana cara buat alarm pendeteksi air itu. Nah, dan kami riset lagi, ternyata alat pendeteksi air yang tadinya hanya bak mandi itu, kalau kami buat lebih besar lagi, itu bisa mendeteksi banjir di sungai. Makanya dari itu kami menjadikannya untuk lomba di bidang iptek itu. Jadi alat ini artinya kalau dimasukkan ke wadah tempat air anti tumpah ini. Iya, karena dari dalam itu kan alat itu kan dari barang-barang bekas, makanya dibikin alat itu tuh terselimuti sama bahan plastik. Gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kena air. Gitu. Itu SMP itu ya, riset itu dilakukan waktu SMP di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada rencana enggak? Artinya Anggi kan punya punya keahlian juga di bidang menulis karya ilmiah. Ada rencana enggak untuk mengangkat dalam tulisannya perjalanan ayah dan bundanya? Kalau untuk mengangkat perjalanan ayah dan bunda itu mungkin Anggi belum bisa untuk sekarang, karena Anggi belum ada pemahaman. Mungkin itu lebih ke novel ya, Pak. Jadi kalau itu Anggi belum ada pengalamannya. Jadi mungkin Anggi bakal belajar dulu cara nulis novel, terus juga cara-cara untuk itunya baru bisa bikin. Ayah, bundanya orang mana? Orang Palembang juga? Iya, bunda tuh asalnya itu dari Palembang asli. Ayahnya? Ayahnya dari Padang, itu Solo. Kota Solo. Jadi artinya sekarang pulang ke Solo, pulang ke rumah ayah ya, silaturahmi bersama keluarga besar ayah di Kota Solo. Iya, benar. Anggi tadi masuk ke SMA nih, sudah melewati rangkaian proses masuk ke SMA satunya, SMA 1 Sumatera Selatan. Selama belajar di SMA ini, yang notabene adalah SMA unggul nomor 1 di Sumatera Selatan. Prosesnya tadi ada surat keterangan tidak mampu. Setelah masuk, ada pembiayaan nggak? Mengeluarkan biaya nggak orang tuanya? Kalau dari dulu, dari Anggi kelas 10 sampai Anggi sekarang, itu 100% Anggi belum ada ngeluarin biaya, Pak. Di SMA itu. Jadi banyak SMA atau sekolah-sekolah unggul yang prosesnya lumayan sulit ketika kita mau masuk ke sekolah tersebut. Ada tes akademik, ada tes kelayakan penghasilan dan pendapatan orang tua. Namun di beberapa sekolah yang kita temui, setelah kita menempuh proses belajar mengajar di situ, ada pungutan lainnya seperti pungutan asrama, pungutan biaya seragam sekolah. Di SMA 1 Sumatera Selatan tidak ada? Makan misalnya? Nggak ada. Nggak. Jadi gratisnya betul-betul gratis, 0 rupiah ya. Jadi kita tuh memang SMA itu bukan SMA 1, beda lagi, Pak. Itu SMA Sumsel aja. SMA Sumsel aja. Iya. Jadi SMA Negeri Sumatera Selatan tuh memang ditargetkan untuk jadi wadah untuk anak-anak yang kurang mampu, prasejahtera, yang ingin melanjutkan sekolahnya di SMA. Makanya dibikinlah wadah untuk di Provinsi Sumatera Selatan, jadi wadah untuk anak-anak prasejahtera yang memiliki prestasi, bisa tetap sekolah gitu, Pak. Jadi ketika dia prasejahtera namun dia mempunyai prestasi, sekolah inilah yang menampung wadahnya untuk melanjutkan prestasi, bahkan mengasah prestasinya ke prestasi yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi prestasinya tidak terkurung ketika keadaan ekonomi gitu ya. Iya, benar. Prestasi Anggi selama di SMA Sumatera Selatan. Tadi di SMP kan sudah banyak nih, ada
riset ilmu pengetahuan teknologinya dituangkan dalam karya ilmiah. Kemudian setelah itu masuk ke SMA-nya. Di SMA-nya prestasi Anggi masih tetap berprestasi nggak? Dari pengalaman Anggi, alhamdulillah selama masa putih abu-abu ini Anggi dapat banyak pengalaman dari lomba-lomba ini, Pak. Mulai dari awalnya itu di tahun 2020, waktu itu Anggi baru masuk di sekolah, waktu itu Anggi kelas 10. Guru tuh ngechat di grup kalau misalnya ada lomba VLS 2N di bidang komik digital. Nah, ini nih diseleksi dulu. Iya. Ini ada yang baru nih. Mungkin kawan-kawannya belum begitu memahami komik digital itu apa? Sebenarnya yang namanya komik sama sih, cuman karena ada komik digitalnya, jadi komik digital itu tuh sama kayak komik biasa yang kita baca di buku, tapi bedanya komik itu bisa kita baca melalui perantara media digital, mulai dari HP, laptop dan lain-lain gitu. Andi sebagai penulisnya? Anggi sebagai ilustratornya. Oh, ilustratornya. Dan pembuat ceritanya. Jadi komik yang biasanya ditampilkan dalam bentuk buku, sekarang ditampilkan dalam bentuk digital. Proses pembuatannya juga digital. Iya, beda dengan komik tradisional kan kita harus gambar dengan kertas dan pena gitu atau warna. Tapi kalau komik digital kita bikinnya langsung di laptop atau di HP, nggak butuh lagi kertas sama pena tadi. Oh gitu. Anggi ikut lomba itu? Iya, alhamdulillah waktu itu tuh Anggi keterima waktu seleksi di sekolah. Terus alhamdulillah waktu itu untuk komik digital di tahun 2020 itu juara 1 tingkat provinsi. Lalu Anggi juga waktu itu mulai coba-coba untuk ikut desain poster di bidang desain poster itu diselenggarain oleh HMK Unsri. Terus juga ikut lagi karena Anggi ngerasa kayak di sini tuh passion Anggi, jadi Anggi mulai ikut lagi di bidang desain poster lagi. Itu waktu itu diselenggarain oleh Cagar Balai Budaya DKI Yogyakarta tingkat nasional, waktu itu juara 2. Terus di nasionalnya juara 2? Iya. Pesertanya dari segala Indonesia. Enggak khusus SMA atau gimana? Iya. Waktu itu lomba itu ada yang untuk perguruan tinggi, ada juga untuk SMA. Anggi ikut yang SMA. Oh, yang ikut SMA aja. Nasional di Yogyakarta, Anggi keluar sebagai juara 2. Iya. Lanjut. Terus di tahun 2021, waktu itu guru sempat nanya mau ikut komik digital lagi atau desain poster. Anggi agak bingung nih mau milih di mana. Jadi Anggi mikir kayaknya Anggi mau coba ganti ke desain poster karena pengen memulai pengalaman baru kan, Pak. Iya, jadi sesuatu yang berbeda. Iya. Jadi Anggi ikut lagi desain VLS 2N itu yang diselenggarakan VLS 2N itu desain poster. Alhamdulillah waktu itu karena dukungan dari sekolah waktu itu masuk top 7 nasional. Terus lanjut lagi Anggi waktu itu ikut Geologi Festival Sriwijaya, itu bukan desain poster atau komik digital, lebih ke Olimpiade Kebumian waktu itu. Itu masuk the best field trip. Terus juga Anggi juga ikut lomba desain poster di UNS, itu dapat juara 3 nasional. Terus di tahun 2022 ini yang baru-baru itu ikut dari Universitas Telkomsel, itu juara 1 dalam festival F2LCH 2022. Itu nasional juga? Iya. Oh, yang Telkomsel ini. Berarti kan ada keahlian di komik digital, di desain poster. Anggi ikut perlombaan sudah juara gitu kan. Sudah mendapatkan ini enggak orderan, mungkin dari pegiat media sosial karena Anggi ahli di desain poster itu kan. Sudah ada?
Alhamdulillah karena waktu itu kan Anggi ikut PLS 2N dari sekolah, terus juga mewakili provinsi. Anggi tuh dapat koneksi teman-teman yang memang sehobi dengan Anggi. Jadi kalau misalnya, guys ada lomba nih, ada lomba, yang jadi kami saling ngasih tahu. Terus juga kalau ada teman-teman yang butuh bantuan atau guys ini ada kalau ngambar terus dibayar itu namanya commission kalau kami ngomongnya. Commission, ya, cuan lah. Iya. Terus kata guys ada commission, ada yang mau nggak nih? Terus dari situlah Anggi mulai buka commission buat ngambar. Ya kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau dibikinin commission bisa lihat di IG Anggi. Oh gitu. Jadi di IG-nya sudah ditampilkan ya Anggi terima jasa untuk desain poster. Jadi dari hobi sudah menghasilkan cuan. Ini sangat membantu ayah dan bunda sekali ya. Iya, alhamdulillah. Komisi yang paling besar Anggi terima sejak dipublish di IG berapa? Anggi sebenarnya nggak terlalu ini dengan duitnya sih Pak. Sebenarnya lebih ke pengalamannya waktu itu. Komisi yang paling gede itu dari seseorang, dia minta dibikinin desain poster untuk Ramadan gitu baru-baru ini. Waktu itu dapat 300. Oh 300 ribu ya. Lumayan karena sambil menjalanin hobi gitu kan. Yang ada nggak dari kalangan tokoh atau pejabat yang diminta sama Anggi untuk didesain? Pernah sekali. Waktu itu kan dari sekolah SMA Negeri Sumatera Selatan tuh ngadain inauguration buat adik-adik. Nah, itu tuh bakal datang dinas pendidikan. Jadi guru Anggi sempat minta dibikinin gambaran karikatur buat dinas pendidikannya untuk sebagai cenderamata buat dinas pendidikannya. Jadi itu Anggi bikin. Tapi sayangnya waktu itu bapaknya lagi sibuk, jadi digantiin sama perwakilan. Oh perwakilan. Berarti kadisnya maksudnya. Iya. Di kadis provinsi ya, kadis pendidikan provinsi Sumatera Selatan yang Anggi bikinkan desain posternya. Setelah di SMA Sumsel ini, sekarang Anggi kelas berapa? Alhamdulillah Anggi kelas 2 sekarang, mau naik kelas 3. Mau naik kelas 3, artinya setahun lagi akan memasuki perguruan tinggi. Cita-cita Anggi ke perguruan tinggi mana? Cita-cita Anggi itu yang paling tinggi, pengennya tuh keluar negeri Pak. Oh iya. Tapi kalau misalnya plan B, plan C-nya itu Anggi maunya ke ITB kalau misalnya Anggi ikut UTBK. Tapi kalau Anggi mau ikut jalur dari sekolah itu ada connect-nya sama sekolah itu ada Pertamina sama Prasmul. Jadi Anggi mau ikut itu dulu. Punya hubungan ke sekolah. Iya. Pertamina sama Prasmul. Ada juga residen university itu. Ngambil jurusan nanti tetap di bidang desain poster atau di bidang digital ini? Kalau untuk sekarang karena Anggi sukanya mendesain gitu Pak. Jadi Anggi rencananya pengen masuk ke arsitek atau enggak desain interior. Oh, desain interior. Jurusan sekarang apa? Jurusan IPA. Oh, IPA. Iya. IPA tapi jarang-jarang juga anak IPA hobi desain komik, hobi menulis gitu ya. Jadi nantinya mau ke arsitek. Yang paling ininya, yang Anggi punya keinginan paling ini untuk perguruan tinggi ke luar negeri. Iya, persisnya luar negeri mana? Sudah lihat-lihat referensinya? Kalau sekarang sih belum tahu universitasnya apa, tapi pengennya ke Turki. Oh, Turki. Iya. Kalau untuk Indonesia tadi apa? ITB ya? ITB. ITB yang arsitek? Arsitek. Kalau nggak masih arsitek, desain interior. Oh, desain interior. Misalnya, ada apa namanya tadi yang PMDK? Atau ke apa namanya? Ada undangan
undangan tapi di luar bidang itu. Misalnya komunikasi publik atau hubungan internasional atau hukum atau sastra, diambil nggak? Kalau Anggi sih selagi itu menguntungkan juga bisa nambah pengalaman buat Anggi ambil sih Pak. Yang penting ilmunya ya. Iya, yang penting nggak beratin orang tua juga jadinya. Iya, iya. Dimana kita bisa berkembang dan tidak membebankan orang tua, disitulah tempat terbaik bagi kita, dan tugas kita adalah berkarya dan berprestasi membanggakan orang tua dan orang-orang yang sudah berjasa di sekeliling kita. Itu tujuan akhir Anggi dalam perjalanan pendidikan ini. Iya benar. Iya. Sekarang ini closing statementnya atau pesan Anggi terhadap semua teman-temannya, memberikan motivasi lah kepada teman-temannya supaya bisa mengikuti jejak prestasi yang sudah Anggi raih ini. Silakan. Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang nonton ini, Anggi mungkin pesan dari Anggi, lakukan kalau ada jalan lakuin aja, jangan takut-takut untuk maju, karena nanti nyesal itu di belakangan. Terus juga kalau misalnya kita kalau misalnya kita udah passionnya di sana, coba untuk dalami. Terus juga kalau ikut sesuatu atau lomba atau apa-apa, jangan lihat dari menang atau enggaknya, tapi lihat dari proses yang kita hadapi. Iya. Yang Anggi sampaikan sebentar tadi, karena ini dipublish ke YouTube, mungkin ada nanti penontonnya juga dari mungkin yang sekolah di sekolah internasional apa segala macam, translate ke bahasa Inggris. Translate apa nih? Yang pesan terakhir yang Anggi sampai closing statement Anggi tadi kan bahasa Indonesia, sekarang dalam bahasa Inggrisnya. I think for me, just my motto, you can do it if you want. Use what you can, do what you can, use what you have, and doing what you have. Yes, just that. Anggi agak grogi. Nah, kemudian kita minta menonton video ini, kemudian subscribe channel Rian Rizal Podcast ini dalam bahasa Inggris. Okay. Hello guys, Anggi wanna say don't forget to subscribe Rian Rizal Podcast, and you can watching this video because in this podcast we have learned about politics, we can learn about religion and anything about life. So don't forget to watching and subscribe and like. Ya, terima kasih Anggi sudah bersama kita. Sangat luar biasa sekali diskusi kita dengan anak kita, Anggi Apria Wijaya, anak kota Solo dan Palembang, yang berhasil masuk ke SMA Negeri Sumatera Selatan dan berprestasi selama di SMA tersebut sampai ke tingkat nasional dengan bidang-bidang yang sudah dijalaninya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anggi. Iya, sama-sama.